Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita beribadah sejenak. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, mensyukuri anugerah Tuhan memelihara hidup kami, telah memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan beroleh kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 6 hingga ayat yang ke-12 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Tema renungan kita adalah karunia hidup kekal. Sahabat renungan malam Salom, dalam penjelasannya yang terdahulu pada pasal 4 ayat 16, Rasul Yohanes telah mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Allah menyatakan kasih-Nya memelihara, menjaga, memberkati hidup kita, juga semua ciptaannya. Karena Allah mengasihi kita, Allah juga mau mendengarkan doa yang kita serukan ketika kita meminta pertolongan Tuhan dan meminta kekuatan, juga meminta kasih karunia-Nya. Tuhan Allah melepaskan kita dari kesesakan hidup kita. Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah kita. Tuhan menghibur, menuntun kita di jalan yang benar, serta mengisi masa depan hidup kita dengan berbagai kebaikan dan kebahagiaan. Indahnya kasih Allah memberkati dan memelihara hidup umat manusia, dinyanyikan Daud dalam Mazmurnya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai umat yang mengenal kasih Allah dan yang berpengharapan kepada Allah, maka kita merespon kasih Allah dengan hati yang bersyukur dan hidup memuliakan Tuhan Allah. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita, dan kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, sumber masa depan yang terbaik bagi kita. Sahabat renungan malam Salom, selanjutnya dijelaskan oleh Rasul Yohanes bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena itu Allah tidak hanya menganugerahkan berkat untuk hidup jasmani atau untuk hidup semasa kita di dunia ini saja, melainkan Allah juga menganugerahkan bagi kita berkat kehidupan yang kekal. Hanya Allah yang dapat memberikan hidup kekal bagi kita, karena Allah itu adalah kekal. Hidup yang kekal itu diselenggarakan Allah di dalam karya Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Ketika Yesus
mati di kayu salib. Itu adalah untuk menghapus dosa umat manusia. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah kemenangan yang membebaskan umat manusia dari belenggu maut. Bagaimana kita dapat menerima karunia hidup kekal itu? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Percaya kepada Yesus Kristus artinya kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita dan menyerahkan hidup kita dalam kuasa kasih Tuhan Yesus. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Rasul Paulus dalam suratnya Filipi 2 ayat 12 mengatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu." Mengerjakan keselamatan artinya bahwa kita harus tekun memelihara iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan tekun beribadah dan menghayati firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita. Janganlah kita diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur memuji nama-Mu ya Allah Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu. Engkau mengasihi kami dan mengaruniakan hidup kekal bagi kami. Kami harus membangun iman yang teguh kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan setia menuruti firman Tuhan dalam perilaku hidup kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, agar dengan berkat pertolongan Tuhan, mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk pemulihan kesehatan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Engkau memberi penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan, dan anugerahkanlah sukacita berkat-Mu bagi mereka. Pelihara hidup kami ya Tuhan dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk beribadah, bersukacita, memuliakan Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.